Oke, di video kali ini gue ingin sharing-sharing ya teman-teman, atau mengasih pesan-pesan untuk teman-teman yang mau buka angkringan ya. Gue mengasih 3 pesan ke teman-teman nih yang mau buka angkringan ya teman-teman. Karena gue senang banget nih, ada 3 hari ini ada komen ya, 3 atau 2, 4 ya, pokoknya dia mau buka angkringan gitu, mau buka memulai usaha angkringan, sudah ada persiapan. Ada yang udah mungkin udah mau buka kali ya, kalau begitu dia udah ada persiapan segala hal lah. Jadi gue seneng angkringan itu semakin meluas di Indonesia, di mana-mana, udah ada di Aceh, udah ada di Lampung ya, dari gue lihat komen-komen di channel gue ini. Jadi gue mau kasih 3 pesan untuk temen-temen semua yang mau memulai angkringan ya. Yang pertama teman-teman ya, ini yang pertama, jangan pernah coba-coba. Lu jangan gini ya, contohnya gini dah, lu bilang gue coba aja sebulan dulu nih, misalnya lu kontrak, cobalah sebulan ini. Jangan teman-teman, jangan begitu. Atau udah setahun nih, cobalah gue jalanin setahun ya, kalau nggak sanggup ya udahlah ntar gue oper kontrak. Jangan gitu teman-teman, jangan pernah berpikir gitu dah. Pokoknya kalau bisa mikirnya gini, ini adalah pilihan gua, ini adalah tujuan gua, ini udah gua tentukan, gua harus pelajari, harus gua tekuni, dan harus gua kuasai gitu teman-teman. Nah itu harus begitu. Pokoknya jangan pernah lu membatasi waktu. Sesuatu yang sudah lu tentukan, udah lu pilih jalan ini, jadikan tujuan ya teman-teman. Jangan pernah lu membatasi waktunya teman-teman. Karena di sini lu harus belajar, jangan dibatasi waktu. Belajar itu sampai ke liang lahat teman-teman. Sampai dikubur tuh belajar tuh, ilmu itu jangan dibatasi. Tekun juga nggak mungkin lo bisa 1 bulan tekun. Itu 1 bulan tekun ajaib, waktu lo ajaib banget teman-teman. Nggak bisa teman-teman, lo harus memaksa. Tekun itu kadang harus memaksanya aja bisa bulanan, mungkin bisa setahun awal itu lo tetap memaksa tuh, untuk tekun, untuk bangun siang, untuk bangun pagi, untuk kurang istirahat. Tekun untuk memasak, tekun untuk pasar, besok ke dagang lagi. Itu memaksakan ketekunan untuk menjadi kebiasaan. Itu nggak cukup 1 bulan teman-teman. Terus tujuan. Nah kalau niat untuk tujuan nih, pasti lo berpikir, oh ini tujuan gua, ini mencapai masa depan gua harus serius ya. Jadi kan tujuan itu disandingkan dengan keseriusan teman-teman. Jadi kalau udah ini tujuan gua, masa depan gua harus serius. Kalau gue nggak serius, ini bahaya nih, karena sia-sia nih kalau gue nggak serius nih. Hanya harus serius, itu begitu teman-teman. Kalau gue gitu dulu, gue kagak mikir, jalan aja 1 bulan dulu lah, nanti kalau kagak ada hasilnya ya udahlah, gue balik lagi lah ke zona nyaman gue yang dulu, entah profesi gue apa atau apa, lu misalnya apa gitu. Gue nggak mikir gitu. Ini tujuan gue, apapun yang terjadi, susah seneng ini pasti gue lakuin. Resikonya gue tanggung, susah senangnya gue rasain. Apapun bidangnya pasti ada susah senang, apapun bidangnya pasti ada resikonya teman-teman ya. Kalau lu kagak mau susah senang, udah jangan hidup itu teman tempatnya susah senang ya teman-teman. Yang perlu kita pelajari sebagai manusia itu, bagaimana caranya kita tidak jatuh pada lubang yang sama, pada kesusahan yang sama. Kalau kita senang, bagaimana kita lebih senang dari kesenangan sebelumnya. Hidup tuh begitu teman-teman. Jadi nggak senang ya wajar, tapi jangan pernah jatuh kepada tidak senangan yang sama. Itu hidup begitu teman-teman ya. Oke, jangan panjang-panjang. Pesan yang kedua nih, tadi yang pertama jangan coba-coba, yang kedua apa ya, lupa gue nih. Yang kedua itu, tinggalkan kebiasaan lama lo. Pokoknya lu kalau mau terjun ke usaha, tinggalkan kebiasaan lama lu. Misalnya lu dulu sukanya nonton bioskop, main biliar, atau jajan-jajan, belanja ya, kagak mikir apa-apa kan. Itu harus tinggalkan tuh kebiasaan lu teman-teman. Bener-bener deh, gua di tahun pertama karena gue modal ngepres nih temen-temen, gue modal ngepres. Pokoknya gue ya punya amunisi cuma dikit lah. Kalau misalnya gue membiasakan kebiasaan gue, contohnya jalan-jalan, touring, atau gue suka touring ya kan, itu
itu bakal bahaya tuh. Habis naik gunung kebiasaan lama gua main biliar itu. Kalau main biliar kagak makan banyak dana sih, nggak makan banyak dana tapi makan banyak waktu. Kalau ke gunung banyak waktu banyak biaya, touring juga sama, banyak waktu banyak biaya. Lu kalau modal ngepres, gua nih contohnya, gua aja dah, jangan ke lu, ke gua nih, gua udah ngepres amunisi sedikit di belakang daripada modal itu. Terus gua ngejalanin aktivitas gua seperti biasanya sebelum gua usaha, anjir 1 bulan bisa habis tuh amunisi gua itu buat jalan-jalan gitu. Terus udah amunisi habis, usaha terbengkalai, gua nggak fokus tuh selama usaha. Bisa-bisa gua nggak belajar, tutup buka terus tutup buka, pengen jalan-jalan tuh dulu terus terbesok bukanya itu. Sedangkan di awal-awal kita harus fokus nyari pelanggan, ya kan. Di awal-awal kita harus fokus apa nih yang membuat usaha kita, gimana usaha maju, ya kan. Di awal-awal itu teman-teman, kita harus meninggalkan kebiasaan lama. Contohnya temen gua nih, Pur nonton yuk, gua nggak pernah nonton sih sekarang. Pur main yuk, aduh pengen banget sebenernya gua main, pengen banget membiasakan diri gua seperti yang biasa. Lu gua harus jaga, gua harus fokus lah. Enggak, lu aja nyusul. Kalau enggak nunggu gua tutup lah, biasanya gitu nunggu gua tutup lah. Kalau enggak gua tutup agak cepet lah gitu, padahal mah ujung-ujungnya ada pelanggan datang, ya udah lanjut sampai tutup. Tinggalkan kebiasaan lama. Kadang kita tuh ya, kalau ya gua tuh belum menjadi orang sukses, belum sukses. Semua orang bisa sukses, jadi gue menganggap gue tuh belum sukses atau belum sultan. Ya, level sultan. Gue bukan sultan yang bisa menggapai semua apa yang gue ingin. Misalnya gue punya 5 keinginan, 5-5-nya nah itu bisa sultan. Tapi kalau gue enggak, kalau kita simpel aja 3 keinginan aja lah. Gue pengen punya rumah, mobil, kendaraan, atau usaha. Karena gue bukan sultan nih, gue harus berpikir 3 keinginan ini harus gue pilih satu. Karena gue bukan sultan. Kalau gue punya 3 keinginan, gue harus menekan 2 keinginan dan pilih satu. Satu ini harus mencangkup kedua. Ini 2 ini nggak gue pilih bukan berarti nggak gue gapai. Makanya gue pilih satu. Contohnya usaha. Karena gue milih usaha dan gue serius menjalaninya, gue jadiin tujuan dan gue mau belajarinya. Mungkin usaha ini bisa mencakup 2, karena usaha punya hasil, punya uang. Dan 2 ini nih, mobil, kendaraan atau rumah, itu bisa dibeli dengan hasil atau dengan uang. Kemungkinan usaha ini bisa mencakup 2 ini. Jadi ketiganya bisa. Jadi memilihnya juga harus dengan pemikiran yang luas. Maksudnya, wah ini nih gue harus milih ini karena ini bisa mencakup apa yang gue tekan ini. 2 hal yang gue tekan ini bisa gue raih dengan mementingkan satu pilihan ini dulu. Satu pilihan ini harus bisa mencakup 2 ini. Ya contohnya gini lah, kalau misalnya 3 ini, rumah, kendaraan, dan usaha, lu milih rumah. Ya kalau rumahnya menghasilkan, ya oke, lu bisa usaha itu. Mungkin pikiran gue sih agak berat. Ntar lu kalau rumah lu kontrakin misalnya, lu harus punya 2 rumah dong, agak ribet lagi. Kalau bukan sultan harus punya 2 rumah, ya kan, ribet lagi, itu bakal ribet lagi. Makanya gue milih usaha gitu. Terus kalau misalnya aduh punya rumah nih, pengen punya usaha, gak punya modal, ujung-ujungnya dijual karena lu bukan sultan intinya. Jadi gue milih usaha dulu, makanya usaha dulu, usaha gue kembangin, gue fokusin, karena gue yakin ini gak akan selamanya. Kalau gak akan selamanya, gue punya target-target tertentu supaya usaha gue maju, dan gue harus mempelajari sesuatu yang dasar-dasar yang bikin usaha kita udah punya omset atau income, penghasilan bersih rata-ratanya sebulan seberapa sesuai dengan UMR atau lebih dari UMR ya, mudah-mudahan gitu. Yang atau targetnya udah mempunyai penghasilan bersih rata-rata sudah menyamai penghasilan lama kita atau zona aman kita lah, itulah gitulah pokoknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga itu setelah lu pilih usaha,
ini bukan perkara santai. Jangan pernah tuh mikir, aduh gue capek nih begini nih di zona ini, gue pengen usaha biar bisa santai, kayaknya enak tuh usaha santai. Itu ini bukan perkara santai tuh. Gimana mau santai? Lu mulai berdikari sendiri, sendiri nih, sendiri teman-teman. Lu mulai berdikari sendiri. Ya anggap aja lah kita sendiri. Kemungkinan masih ada yang dukung kita dari awal-awal, yang dukung kita, ada yang dukung kita. Karena kadang yang dukung kita itu nggak sejalan teman-teman. Awalnya doang dukung, tapi setahun 2 tahun itu kadang nggak sejalan. Misah lah, nggak bantuin lagi lah, nggak support lagi lah jualan. Ya contohnya gini ya, setiap manusia punya jalannya masing-masing, punya pilihan hidupnya masing-masing. Kita jangan saling menyalahkan. Contohnya gini, gue dulu usaha disupport sama kakak gue, adik gue, ya kan? Terus ibu gue, karena mereka punya jalannya masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya prospeknya masing-masing ke depan. Ya mungkin prospeknya ini kayaknya kurang nih, tapi buat gue oke, gue terusin ya kan. Terus adik gue juga mungkin kayaknya ini nggak ada peluang nih buat gue atau gimana. Mereka kan pola pikir dia, tapi buat gue harus lanjut karena ini buat diri gue sendiri, peluang buat diri gue sendiri. Oke deh, gugur. Kakak gue juga sama, karena dia udah punya suami, dia harus fokus kepada anak istrinya. Yang lebih penting anak suaminya, yang lebih penting kewajibannya. Oke deh, gugur. Ujung-ujungnya gue sendiri kan, coba sendiri, pasar sendiri, habis dari pasar nyiapin sendiri, nyiapin masak buat harusnya. Kalau nggak disiapin nih lu, kalau nggak disiapin habis dari pasar, kemungkinan lu bakalan kesiangan untuk masak karena lu bujangan tuh nggak ada istri buat bangunin lu gitu. Yang mungkinan ya nyokap lu gak bangunin lah, pastilah ini masak lu dagang gitu. Terus masak sendiri, karena kenapa gue bilang masak sendiri, lu udah orang-orang yang dukung lu di awal itu udah punya jalannya masing-masing, udah punya pola pikir masing-masing, dan lu kekeh pendirian di jalan itu. Jadi ya mereka, ya udah lu udah kekeh ini, udah harus bisa jalanin sendiri kan begitu. Ini yang gue alami jujur aja. Tapi gue gak nyalain siapa-siapa. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing, tujuan masing-masing, prospek dia masing-masing. Mungkin menurut dia prospek gue kurang, tapi gue yakin lagi gue mau berusaha dan sungguh-sungguh pasti ada hasil kayak gitu. Jadi masak sendiri, habis masak nih rapi-rapi sendiri, habis rapi-rapi mandi sebentar, udah maghrib buka warung, jaga lagi sendiri. Ya begitu terus putarannya. Jangan lu bilang usaha santai. Dan ini nih penting banget ya teman-temannya. Jadi lu harus cintai usaha lu. Jangan pernah mencintai soal ini, hasil. Jangan teman-teman. Apalagi di awal-awal tahun pertama, lu kalau mencintai usaha lu dari hasil, aduh hasilnya begini, lu bakal capek hati lu, batin lu hancur. Tapi cobalah usaha itu berpikiran dengan luas, dari banyak sisi. Cintai sisi-sisi yang lain, cintai hasil-hasil yang lain. Contohnya lu menghasilkan banyak persaudaraan, menghasilkan banyak teman, menghasilkan banyak ilmu, menghasilkan banyak karya. Lu jadi berpikir lu bagus. Tadinya lu gak bisa gambar, bisa gambar. Gak pernah bikin meja, bisa bikin meja. Gak pernah maku, bisa maku. Gak pernah geraji, bisa geraji. Itu gue sih, gue juga begitu. Gak bisa gambar, gue jadi bisa gambar. Ya gak bisa kreativitas, gue jadi bisa kreativitas. Itu ilmu-ilmu yang gak terbayarkan harganya dengan uang teman-teman. Serius, gue ngerasakan itu. Coba kalau misalnya serba pakai uang, aduh pengen bikin meja, malu aja gak bisa, palu aja gak bisa gitu. Makanya Allah kirimin orang baik ngajarin gue bikin meja tanpa uang. Itu rezeki teman, itu lebih dari uang benar-benar. Itu cintai hal-hal lain selain pada uang. Saudara-saudara, teman-teman gue, nggak, orangnya tuh gue nggak bergaul luas. Sekarang gue banyak orang-orang yang berwarna. Hidup tuh benar-benar berwarna gara-gara gue usaha di situ, usaha angkringan ini. Gue jadi tahu kehidupan tuh benar-benar berwarna banget. Cinta itu benar-benar membuat kita nyaman di hal baru ini. Jangan uang dulu. Semua mencintai usaha dengan pemikiran yang luas. Karena hanya pemikiran sempit, gua usaha harus dapat duit. Ya emang bener dapat duit,
Dan juga gue juga nggak mikir selamanya lu bakalan nggak dapet duit terus, nggak selamanya teman-teman. Ada targetnya. Ya contohnya udah berjalan 4 tahun, 3 tahun itu insya Allah teman-teman. Kalau lu belajar, selama berjalannya waktu lu belajar, uang atau hasil itu pasti bertambah. Tapi kalau lu dicuekin, nggak belajar, hari esok tidak lebih baik daripada hari kemarin, ya mungkin hasilnya akan sama daripada hari kemarin ya. Jadi hari itu akan kemarin terus hasilnya, walaupun hari berganti tapi hasilnya kemarin ya. Itu makanya hari ini adalah pelajaran, hari esok harus kita kuasai. Kalau nggak hari esok kita kuasai, ya hari esok kita kuasai. Hari esok kan sampai hari esok, jangan sampai bertahun-tahun, cukuplah per hari-hari saja. Ya begitulah teman-teman ya, pokoknya itu pesan gue buat teman-teman semua. Jadi semoga pesan dari gue ini yang membuat teman-teman bukan semakin lemah, malah semakin mengantisipasi diri, semakin menangguhkan diri untuk memproses usahanya ya teman-teman. Oke, sekian dari gue, udah terang nih teman-teman. Gue bikin video ini karena pas habis sholat subuh udah terang dan udah lama juga nih, udah 16 menit ya. Oke, semangat terus buat teman-teman yang mau memulai usaha angkringannya. Semoga ditangguhkan memprosesnya, semoga dilancarkan jalannya, dan selalu doa ya teman-teman. Restu orang tua, restu teman-teman, restu kakak beradik, pokoknya kita minta doa dan minta pastinya. Ya pokoknya gitulah, gue nggak mau ngomong banyak-banyak ya. Pokoknya ya semoga video bermanfaat ya teman-teman semua. Apabila ada salah kata dari gue, tolong dimaafkan dan dimaklumi. Dan apabila ada yang bermanfaat atau ada yang bisa diambil ya, ayo kita ambil bareng-bareng. Oke, sekian dari gua, Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.